menimbang bahwa benar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 12 Romawi 2005 tentang gugurnya pra-peradilan menyatakan permintaan pra-peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra-peradilan. Namun berdasarkan rumusan Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2001 dalam kurung SEMA nomor 5 tahun 2001 telah menegaskan bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 821 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim atau pengadilan, sehingga tidak lagi menjadi kewenangan penyidik dan atau penuntut umum yang terhadapnya dapat dimintakan permohonan pra-peradilan. Maka berdasarkan pasal 821 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana serta SEMA nomor 5 tahun 2001, permohonan pra-peradilan diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan gugur. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Abdul Hadi SH MH, Hakim Peradilan pada Pengadilan Negeri Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Nana Esa tindak mengganti dan dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dengan telah dibacakannya putusan perkara ini, maka suratan perkara ini tidak bisa kita lanjutkan, dan dengan pembacaan ini maka permohonan perkara ini telah dinyatakan gugur, sidang nyatakan selesai dan tutup. Dengan gugurnya pra-peradilan yang disebutkan tadi, maka proses hukum selanjutnya adalah menjalani tahapan persidangan yang cukup panjang, dimulai dengan pembacaan tuntutan, pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, dan pemeriksaan terdakwa. Meski sudah dalam proses pemeriksaan material, harapan bagi Hasto Kristianto masih terbuka lebar dan masih berpeluang untuk bebas. Sangat mungkin Hasto Kristianto tidak ikut menyuap, apalagi keterangan Saiful Bahri tahun 2020 tidak menyebutkan keterlibatan Hasto. Tentunya dalam pemeriksaan saksi pada persidangan yang akan berjalan nanti, keterangan yang bersangkutan dipastikan sama dengan fakta persidangan tahun 2020. Dipastikan dia tidak akan berubah, karena jika berubah, maka ada konsekuensi sanksi bahwa telah memberikan keterangan palsu. Tentu saja, Saiful Bahri yang sekarang sudah selesai menjalani hukumannya tidak akan mengambil risiko seperti itu. Bagi Hasto, menjalani pengadilan ini nanti akan lebih baik baginya agar statusnya jelas, tidak menggantung untuk waktu yang tidak diketahui ujungnya. Dalam persidangan nantilah tempat Hasto bersama tim hukumnya menyampaikan pembelaan sekuat-kuatnya dan tidak perlu melebar ke hal-hal lain yang tidak ada relevansinya. Kalaupun ada bukti pembicaraan berupa chat dalam WhatsApp, bisa saja itu hanya sebatas pembicaraan saja, tanpa adanya bukti barang, pelaku, waktu, dan tempat. Maka chat dalam WhatsApp tersebut tidak bisa menghukum Hasto. Kemudian jika nanti dalam perkara perintangan penyidikan yang didakwakan tentunya perlu bukti seperti apa perintangan itu. Orang yang bisa melakukan perintangan tentu saja memiliki tenaga atau kewenangan yang kuat. Pertanyaannya, apakah Hasto merupakan orang kuat sehingga mampu merintangi? Nanti akan dibuktikan dulu di persidangan. Kalau disebutkan ada peristiwa perendaman HP, seandainya memang ada perendaman itu, tidak serta-merta sebagai wujud perintangan. Apakah itu perintah dari Hasto ataukah hanya saran saja? Perintah dan saran maknanya jauh berbeda,
karena jika perintah maka risiko ada pada pemberi perintah, sedangkan saran sepenuhnya tanggung jawab pelakunya. Proses pengadilan ini akan memakan waktu panjang karena bertingkat mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi, sehingga kita belum bisa mendapatkan hasilnya dengan segera, dan mungkin saja hingga pertengahan bahkan hingga penghujung tahun ini. Video yang Anda saksikan ini mengulas peristiwa yang berkenaan dengan Hasto Kristianto saat ini. Perlu saya jelaskan bahwa ulasan ini sifatnya netral. Saya tidak mengenal Hasto dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Hasto. Ulasan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan maupun membela pihak manapun. Fakta yang kita saksikan saat ini diantaranya adalah Hasto tetap ditahan, KPK bekerja sesuai timeline, tim hukum Hasto sudah berjuang maksimal, dan hakim pra-peradilan memberikan putusan berdasarkan beberapa ketentuan yang berlaku seperti KUHP, putusan MK maupun Perma. Hari ini Senin, 10 Maret, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait status tersangka dugaan suap gugur. Dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Ya, saya berharap bahwa cukup banyak orang yang akan terusik dengan ini. Tetapi kalau tidak ada orang yang terusik dengan peristiwa ini, maka tunggulah saatnya. Ya, proses hukum akan dibuat sedemikian rupa, akan diporak-porandakan, akan dimain-mainkan oleh orang-orang atas nama kewenangan. Ya. Padahal kewenangan itu tidak seperti itu. Sebab satu hal yang harus kita ingat betul. Hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan penyidik yang hendak mereka lakukan. Bukan cara seperti ini. Ya. Bukan sebagai tools atau sebagai jalan bagi mereka untuk mempermudah mereka menggunakan kewenangan-kewenangan yang tidak adil dan melanggar hak asasi. Ini yang kita sesalkan.